Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh terkait apa sih yang menjadi penyebab ambruknya pasar keuangan terutama pasar falas dan pasar modal Indonesia Rabu 3 Juni kemarin. Bagaimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan masyarakat dan juga tentunya otoritas dalam menghadapi situasi ini. Langsung saja kita tanyakan kepada Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Mbak Mirdal Gunarto. Selamat pagi, Pak Mirdal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Halo Pak Mirdal, sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Kami belum bisa mendengar suara Anda, mungkin dalam mode mute, Pak Mirdal? Ya, selamat pagi Pak. Sudah Selamat bisa. pagi, baik kita sudah mendengar. Pak Mirdal, tentu kita tahu bersama bahwa rupiah kini sudah tembus 18.000 begitu ya. Bahkan melansir dari Google Finance di pasar falas, rupiah sudah sempat menyentuh level 18.022 per US dollar. Secara psikologis, Pak, apa arti dari angka 18.000 ini? Apakah pelemahan sedalam ini murni karena faktor eksternal seperti kondisi geopolitik saja atau ada masalah domestik nih yang mungkin luput dari perhatian kita, Pak? Ya, jadi begini ya Pak ya, kalau kita lihat dari sisi pelemahan rupiah memang level psikologisnya sudah tembus ya. Ini sudah kelihatan di mana level 18.000 akhirnya tercapai. Dan di sisi yang lain kalau kita lihat penyebab dari pelemahan rupiah memang mayoritas sih kalau kita cermati sih murni dari global sebenarnya. Ini karena perkembangan tensi geopolitik yang tinggi di Timur Tengah masih terus berlangsung, perang juga masih belum jelas kapan berakhirnya, sehingga investor global itu banyak melakukan aksi yang namanya risk averse. Mereka pindahkan dana mereka untuk investasi dari emerging market seperti Indonesia, kemudian mereka pindahkan ke developed market seperti pasar di Amerika Serikat. Sehingga kita lihat dalam beberapa hari terakhir bursa Amerika Serikat kan untuk bursa sahamnya mengalami all time high atau level kita yang banyak mengalami koreksi dari sisi bursanya, lalu di sisi yang lain juga nilai tukar rupiah kita melemah, dan di sisi yang lain tentu pelemahan rupiah ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya selain dari faktor Ya. global, ada juga dampak dari kondisi fundamental ekonomi kita yang demand-nya atau permintaannya itu kuat. Jadi kalau kita lihat dari aspek terkait dengan permintaan untuk barang-barang impor, kita lihat sampai periode bulan April lalu ternyata sangat agresif pertumbuhannya. Kalau kita lihat pertumbuhan impor itu double digit, baik itu secara month on month maupun juga year on year, sehingga kalau kita lihat posisi surplus dagang kita yang tadinya lebar menjadi menyempit, yang tadinya bisa mencapai lebih dari 3 bio US dollar per bulan, per April itu hanya mencapai sekitar 89 juta US dollar. Jadi Baik. wajar kalau kita lihat ada permintaan falas yang kuat. Tapi ya di sisi yang lain juga kita lihat faktor terkait dengan aksi risk averse yang dilakukan oleh investor global ini kelihatannya juga sangat dominan ya, karena ya kalau kita lihat faktor-faktor domestik yang tadinya kelihatan kecil sekarang jadi kelihatan besar ya. Ya kita Baik. bisa lihat lah ada faktor terkait dengan MSCI yang memang mereka melakukan aksi repositioning ataupun juga rebalancing dari bursa efek kita, sehingga ya kalau kita lihat dampak dari MSCI ini juga ternyata cukup besar juga untuk aset investasi yang keluar dari Indonesia, dan pada akhirnya ya ini berdampak terhadap posisi nilai tukar rupiah kita yang saat ini relatif melemah. Tapi ya kalau Baik. kita lihat pelemahan rupiah tidak sendirian, di mata uang lain juga ada yang lebih parah seperti mata uang Indian Rupee juga kalau kita lihat juga posisinya juga masih lebih parah daripada mata uang kita. Itu sih Pak. Pak Mirdal, tadi Anda menyinggung terkait asing yang menarik dananya begitu dari emerging market. Apakah ini memang dananya terjadi di mayoritas emerging market atau hanya Indonesia saja menurut pantauan Anda? Ya kalau kita lihat emerging market di ASEAN itu mayoritas mereka mengalami outflow juga, lalu juga di Asia Selatan seperti India juga kalau kita lihat juga ada outflow juga, mata uang mereka juga mengalami pelemahan, sehingga apa yang terjadi dari sisi investment terutama aksi risk averse yang dilakukan oleh investor global itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi memang Ya. kalau kita cermati pasar emerging market di Asia pun mengalami kondisi yang sama. Gitu sih Pak. Baik, Pak Mirdal melihat trennya, apakah 18.000 ini, level 18.000 ini akan menjadi new normal bagi rupiah kita ke depannya Pak? Atau sifatnya hanya sementara nih menurut Anda? Jadi begini Pak, kalau kita lihat perkembangan nilai tukar rupiah ini dengan kondisi saat ini di mana tensi geopolitik masih relatif tinggi, kondisi perang juga
masih belum jelas kapan selesainya, tren penguatan dolar ataupun juga tren terkait dengan pemindahan aset investasi global ini masih akan terus terjadi. Sehingga kalau kita begitu rapuh dalam hal terkait dengan positioning flow dari negara-negara emerging market ke developed market, dalam hal ini adalah positioning dari investor global, tentu mata uang kita akan dengan mudah terus mengalami tren depresiasi. Tapi kalau misalkan kita punya aksi defensif ataupun juga kita memiliki supply falas yang bisa mengakomodir permintaan falas domestik yang tinggi ini, ya mata uang kita bisa relatif solid untuk mengantisipasi dampak dari tren penguatan dolar secara umum. Walaupun ya kita lihat ya, untuk kondisi saat ini sebenarnya untuk ruang terkait dengan hot money outflow sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan porsi dari amunisi moneter yang kita punya. Sebenarnya sih itu sih, Pak. Baik, Bank Indonesia juga kan sudah melakukan intervensi melalui keputusannya menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin begitu ya Pak Mirdal. Tapi mengapa rupiah seolah kebal nih dan tetap terkenakan amunisi apa lagi sebetulnya yang harus mungkin tersisa di kantong BI menurut Anda? Ya, kalau kita cermati sih ya memang untuk amunisi moneter dengan perkembangan saat ini di mana trade surplus walaupun terakhir tipis tapi masih terus terjaga sampai 72 bulan berturut-turut ya, sehingga ya kalau kita lihat sih ini sebenarnya bisa memberi bekal buat BI untuk melakukan aksi intervensi moneter. Lalu juga di sisi yang lain juga kalau kita lihat dari posisi neraca berjalan, defisitnya juga sejauh ini kalaupun periode kuartal kedua sedikit melebar ya menjadi sekitar 1,36 atau 1,32% terhadap GDP, seharusnya posisi amunisi fiskal kita, amunisi moneter ya dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah cadangan devisa masih bisa untuk mengantisipasi tren pelemahan rupiah secara drastis. Jadi kalaupun BI lebih agresif untuk melakukan intervensi moneter, ya kita lihat sih dengan kapasitas posisi potensi hot money outflow yang terjadi, harusnya BI masih bisa untuk menjaga rupiah tidak mengalami pelemahan yang relatif drastis. Kalau untuk tren kenaikan suku bunga ya kita lihat sih ini kan jalurnya tidak hanya dari sisi moneter saja, tidak hanya dari sisi nilai tukar saja, tapi ini menyangkut juga performa di sektor real. Jadi ya kalau untuk opsi terkait dengan kenaikan suku bunga lagi sih ya kami berharap sih itu tidak dilakukan dalam waktu dekat. Baik, Gitu sih, Pak. Pak Mirdal, seiring dengan rupiah juga yang sudah tembus ini, IHSG juga ikut ambruk kemarin ya. Bahkan sempat menyentuh level di bawah 6.000 dengan pelemahan nyaris 5%. Bagaimana Anda melihat pergerakan investor nih, terutama investor asing? Apakah ini juga memberi sinyal mereka mulai panik juga menarik modal keluar? Dan atau sudah begitu ya, seperti yang Anda tadi sempat singgung begitu, atau wait and see? Ya kalau dari sisi investor ya mereka pasti dari sisi global mereka akan terus mengikuti perkembangan dari sisi market secara umum ya. Kalau stance mereka masih menunjukkan aksi risk averse, terutama untuk yang emerging market ya pasti mereka akan terus keluar dari sisi pasar saham kita. Tapi ya memang kalau kita cermati potensi untuk outflow terbesar di pasar saham sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari periode tahun 2020 sampai saat ini kelihatannya tidak lebih dari 2 miliar US dollar. Jadi begitu nanti terjadi capital outflow secara terus-menerus di sisi pasar saham dan kemudian ada performa ekonomi Indonesia menunjukkan situasi kita masih relatif solid, daya tahannya kuat, pastilah investor-investor itu begitu mereka sudah menikmati gain di pasar developed market atau negara maju, pasti mereka juga akan melakukan langkah arbitrase atau mencari potensi investasi yang menarik yang kalau kita lihat ada di pasar saham Indonesia. Tapi ya memang itu butuh waktu, itu butuh sentimen positif dari sisi global. Sementara kalau dari sisi domestik, data-data ekonomi kita hampir semuanya bagus. Cuman ya memang ada beberapa kondisi yang memang kita lihat sih perlu dimengerti oleh para investor global terkait dengan fundamental ekonomi kita. Baik. Itu sih, Pak. Pak Mirdal, terkait klaim pemerintah begitu ya menyebut bahwa fundamental ekonomi kita masih stabil dengan laporan pertumbuhan terbaru di atas 5%, inflasi juga dilaporkan relatif terkendali dan perbankan juga masih kuat. Mengapa pasar justru terus melepas rupiah nih? Apa sebetulnya yang sebenarnya sedang disampaikan pasar kepada pemerintah dan otoritas? Apakah tidak adanya kepercayaan atau ragu begitu, Pak Mirdal? Ya, memang ya kalau kita lihat apa yang terjadi di bursa saham kita, selain karena faktor eksternal, risk averse ya, mereka juga dari sisi investor global juga kelihatannya terus memfollow up apa yang dilakukan oleh lembaga internasional terkait dengan view mereka untuk investasi Indonesia. Ya kalau kita lihat dari sisi yang pertama, MSCI, mereka kan banyak melakukan aksi
repositioning untuk investasi di Indonesia, sehingga mayoritas posisi investasi mereka itu keluar dari bursa saham Indonesia, dan itu yang kelihatannya kemudian diikuti oleh para investor global yang lain. Sementara ya memang kalau kita lihat ada beberapa poin dari catatan MSCI yang menyebabkan mereka keluar, seperti terkait dengan poin floating share ini memang masih belum ada follow up yang kelihatannya sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga mereka kemudian banyak melakukan aksi jual, sehingga ya kalau kita lihat ada beberapa kategori emiten saham yang mengalami tekanan dalam beberapa periode terakhir. Lalu yang berikutnya juga ada sorotan dari lembaga rating mengenai posisi fiskal Indonesia, yang sebenarnya kalau kita lihat posisi fiskal kita relatif sehat. Dari posisi fiskal terakhir periode bulan April, defisit fiskal kita itu relatif membaik daripada periode bulan Maret, dan ini juga terlihat dari performa perpajakan kita yang relatif tumbuh agresif. Di sisi yang lain juga belanja negara kita juga relatif terukur, dan pemerintah juga melakukan upaya untuk stabilisasi makroekonomi domestik di tengah tekanan global yang relatif kuat. Tapi memang ada beberapa sisi komunikasi yang kelihatannya perlu diintensifkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai inovasi kebijakan baru ya, yang sebenarnya ini bertujuan untuk mendorong supaya ekonomi kita lebih kuat dan juga lebih kokoh, yang kelihatan itu masih belum dipahami oleh investor global yang relatif dinamis kondisi sekarang. Sehingga faktor itulah yang membuat adanya semacam time lagging dari dampak terkait dengan perkembangan ekonomi kita yang relatif solid terhadap performa dari Bursa Efek Indonesia. Walaupun secara umum investor global juga saat ini tengah melakukan strategi terkait dengan risk averse untuk aset investasi di emerging market termasuk yang ada di Indonesia. Baik, Pak Mirdal, terakhir, bagi beberapa masyarakat awam mungkin berpikiran begitu ya, saya kan tidak pakai dolar nih, kenapa harus pusing? Bisa dijelaskan seberapa cepat sebetulnya pelemahan rupiah ini akan mengerek biaya sehari-hari, terutama pangan dan barang elektronik dan juga lainnya yang langsung terasa ke akar rumput nih, Pak Mirdal? Ya memang kalau kita lihat sih sejauh ini pemerintah sudah sangat all out untuk menjaga stabilitas harga. Mereka juga sudah melakukan yang namanya shock absorption terkait dengan dampak dari perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis, terutama terkait dengan harga minyak yang melonjak tinggi, ditambah lagi juga nilai tukar rupiah yang saat ini melemah. Pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi tetap ya, malah harga BBM non subsidi seperti Pertamax juga masih relatif stabil sampai sejauh ini. Kelihatannya itu yang membuat kenapa kalau kita lihat dampak dari tekanan inflasi impor itu belum terlalu terasa dari sisi konsumen. Tapi memang dari sisi produsen itu sudah mulai terasa. Ya kita bisa lihat data terakhir dari indeks harga perdagangan besar atau IHPB, inflasi dari sisi produsen itu sudah melebihi angka 5% secara year on year pada periode bulan Mei lalu. Yang mana ini memberikan gap agak lebar ya antara inflasi produsen dengan inflasi konsumen. Inflasi dari sisi konsumen itu akan hanya sekitar 3,08% year on year, tapi inflasi produsennya sudah melebihi 5%. Sehingga ini ada fenomena di mana produsen ataupun juga pedagang kelihatannya banyak yang melakukan aksi menahan harga jual. Jadi mereka lebih memilih untuk mempertahankan volume penjualan mereka. Supaya apa? Supaya daya beli ataupun demand masih relatif kuat di tengah kondisi yang memang saat ini kurang kondusif. Jadi ya kalau kita lihat ini kewaspadaannya tentu dari sisi produsen ataupun juga penjual, sampai seberapa lama mereka harus menahan kondisi untuk tidak menaikkan harga. Tentu ini yang kita waspadai, ataupun juga kemungkinan juga dari sisi produsen ataupun juga dari sisi penjual barang. Ini mereka sudah mulai untuk melakukan penyesuaian dengan entah itu menurunkan porsinya dengan harga, walaupun dengan harga yang sama ya, sehingga itu yang nanti akan dihadapi oleh masyarakat. Mereka mungkin akan membeli barang yang harganya sama tapi porsinya lebih sedikit. Itu sih yang kelihatannya akan umum nanti dihadapi oleh masyarakat di beberapa periode ke depan sih Pak. Karena harga naik, budgetnya masih tetap sama saja begitu. Pak Mirdal, terima kasih. Chief Ekonomis dari Bank BTN Tbk Persero, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih.